dengan tindakan yang dilakukan, gitu. Jadi kalau misalnya di dalam proses pembelajaran PAI kok pemahaman anak-anak tidak merata misalnya begitu ya. Nah, maka Pak Heri misalnya mencoba untuk menerapkan misalnya model pembelajarannya, misalnya begitu ya, cara mengajarnya. Nah, harapannya adalah untuk memecahkan masalah tersebut, gitu ya. Ini pengertian ya dari penjelasan yang saling melengkapi. Udah satu yang hilang. Bentar. Oke. Nah, kalau kita bedakan ya dengan penelitian biasa. Tapi mungkin saya singgung sedikit sejarahnya ya. Jadi sebetulnya saya pernah membaca jurnal itu diawali dengan guru-guru bahasa Inggris di Inggris. Jadi kalau kita bahasa Indonesia di Indonesia lah gitu ya. Jadi guru-guru bahasa Inggris di negara Inggris itu selalu melakukan riset terhadap proses pembelajaran yang dia lakukan. Jadi gitu. Jadi awalnya itu adalah melakukan refleksi, kemudian apa yang belum baik ditingkatkan. Jadi begitu terus. Ya, jadi penelitian tindakan kelas itu ya mestinya selama kita mengajar misalnya 16 kali pertemuan, ya selama itu kita melakukan perbaikan. Itu yang terjadi di Inggris begitu. Tetapi kita memang hanya kadang-kadang dibatasi antara beberapa siklus aja ya. Jadi ada 3 siklus ya biasanya. Dan sebetulnya juga sampai 5 aja. Sebetulnya yang ideal itu adalah selama kita mengajar itu ya terus. Misalnya kalau ngajar minggu pertama, kemudian kita melakukan refleksi, kok ada beberapa yang kurang baik hasilnya, prosesnya, maka minggu keduanya ada perbaikan, minggu ketiganya juga ada perbaikan, terus begitu seterusnya. Nah, kalau kita mengikuti programnya Jepang ya, lesson study, seperti itu sebetulnya. Karena di lesson study juga ada refleksi di akhir proses pembelajaran. Nah, kita coba supaya membedakan dengan penelitian biasa, penelitian yang konvensional ya. Jadi masalah. Jadi kalau penelitian yang waktu kita S1 dulu ya, itu kan hasil amatan pihak lain. Jadi kalau kita menulis latar belakang itu, jadi memang data-data, fakta-fakta bisa saja dari orang lain, ya, gitu. Nah, tetapi di BTK itu hasil amatan kita sendiri, ya, amatan hasil kita sendiri dan di kelas kita, gitu. Nah, kalau tujuannya konvensional itu penelitian biasa itu kan uji hipotesis ya. Jadi mungkin atau juga mengeneralisasi atau eksplanasi. Tetapi kalau di PTK tujuannya adalah perbaikan mengajar kita. Jadi peningkatan praktek mengajar. Jadi tujuannya beda ya. Jadi kalau di penelitian deskripsi atau apa biasanya itu kan untuk uji hipotesis. Tapi kalau di PTK adalah untuk memperbaiki pembelajaran yang kita lakukan. Nah, manfaatnya ya. Jadi kalau manfaat penelitian itu yang umum itu tidak langsung ya. Kecuali pada saran gitu ya. Tapi kalau PTK itu langsung dapat dinikmati oleh kita. Gitu. Jadi langsung kepada kita ketika melakukan penelitian tindak kelas. Kenapa? Karena tujuannya adalah memperbaiki peningkatan mengajar kita di minggu selanjutnya, begitu terus. Oke. Nah, kemudian teorinya, ya, karena tadi hipotesis ya sebagai dasar hipotesis yang tadi ya, hipotesis kan apa itu kesimpulan sementara ya. Nah, tetapi kalau di PTK adalah sebagai dasar pemilihan aksi. Ya, misalnya tadi itu
contoh yang tadi saya sampaikan Pak Sarif tadi itu, misalnya Pak Sarif mengajar, tetapi anak-anaknya tidak termotivasi secara keseluruhan. Nah, setelah dia amati, oh mungkin dari aspek metodenya mungkin ya yang kurang variatif, maka Pak Sarif mencoba supaya anak-anak termotivasi dengan baik, ya. Jadi Pak Sarif ingin aksinya adalah menerapkan metode jigsaw, misalnya begitu. Jadi judulnya, maka judul penelitiannya adalah, judul PTK-nya adalah penerapan metode jigsaw dalam pembelajaran PAI untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di kelasnya Pak Sarif. Nah, jadi begitu. Jadi kalau dari teori yang kita kembangkan itu sebagai dasar pemilihan aksinya. Ya, jadi ketika ada masalah, maka kita sendiri mengambil solusinya, apa yang akan kita lakukan, gitu. Apalagi mungkin yang judul-judul yang misalnya untuk meningkatkan bacaan Al-Quran misalnya ya, maka kita menerapkan metode drill atau apa gitu. Itu kira-kira ya. Nah, metode yang digunakan kalau di dalam penelitian yang konvensional itu linier ya, dan analisisnya setelah data terkumpul. Jadi kalau data-data sudah dikumpulkan, seperti dulu waktu kita menulis skripsi ya, ketika kita mengambil data-data, baru kita melakukan analisis. Tetapi di PTK analisisnya ya itu saat proses penerapan atau aksi itu. Ya, kalau tadi contohnya Pak Sarif, ketika Pak Sarif menerapkan metode jigsaw, nah disitulah secara tidak langsung kita menerapkan dan kita melakukan analisis terhadap proses. Ya, jadi itu bedanya. Jadi supaya tergambar. Baik, saya lanjutkan dulu. Jadi PTK, penelitian tidak kelas itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh guru sendiri, ya, dalam rangka untuk meningkatkan praktek pembelajarannya. Ya, itu. Jadi tidak bisa misalnya Pak Amin yang menghadapi masalah, ya, Pak Haikal yang melakukan PTK-nya. Nah, itu nggak bisa. Jadi harus dilakukan Pak Amin sendiri. Ya, jadi problem-problem yang dihadapi oleh kita ketika kita mengajar. Nah, PTK berfokus pada proses pembelajaran, ya, PBM, ya. Jadi fokusnya adalah pada proses pembelajaran di kelasnya, di kelas kita. Jadi hal-hal yang terkait dengan proses belajar mengajar. Jadi mungkin banyak ya persoalan-persoalan ya selama kita mengajar, ketika ya sekarang ketika Bapak Ibu menerapkan kurikulum merdeka sekarang ya, pasti ada beberapa kendala dan sebagainya. Nah, disitulah Bapak Ibu mengambil aksinya apa, perbaikannya apa, perbaikannya dengan cara apa. Nah, perbaikan itulah, inisiasi perbaikan itulah yang nanti akan menjadi judul. Ya, karena di sini dijelaskan bahwa hal-hal yang terkait dengan proses belajar mengajar di kelasnya dalam upaya peningkatan proses dan hasil belajar. Jadi bisa saja targetnya itu adalah proses, bisa juga targetnya adalah hasil belajar. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ciri PTK. Nah, kalau misalnya kalau kita kan kadang-kadang punya kendala karena sendirian ya, sambil ngajar, sambil melakukan penelitian, gitu ya, sambil melakukan analisis. Nah, biasanya maka ada ciri PTK di sini, ada kolaborasi peneliti dan praktisi. Jadi mungkin kita dibantu dengan guru yang lain kalau memungkinkan. Tetapi kalau kita sendiri bisa, ya tanpa ada kolaborasi nggak apa-apa. Ya. Kemudian yang kedua, cirinya adalah fokus pada pemecahan masalah praktek. Maksudnya praktek apa? Praktek mengajar. Gitu ya. Jadi fokusnya adalah dalam rangka untuk memecahkan masalah yang kita hadapi di dalam proses belajar mengajar. Nah, ciri yang ketiga adalah upaya meningkatkan mutu profesional, kegiatan pengembangan profesi, yaitu kegiatan mengajar Bapak Ibu. Jadi itu 3 ciri ya.
PTK yang perlu kita perhatikan. Oke. Nah, ciri-ciri penelitian tindakan kelas ini kalau saya ambil dari Bu Suharsini Aripurto, itu adalah satu, merupakan kegiatan nyata untuk meningkatkan mutu PBM. Ya, sama ya tadi ya. Jadi, yang kedua merupakan tindakan oleh guru kepada siswa. Jadi maksudnya bukan tindakan itu adalah ini tindakan dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa dalam proses pembelajaran. Jadi masalahnya itu ada di dalam proses pembelajaran, bukan di luar proses pembelajaran. Gitu. Kemudian yang ketiga, menurut Suharsini, tindakan harus berbeda dari kegiatan biasanya. Gitu. Nah, misalnya saya contohkan tadi lagi, sekali lagi saya sampaikan yang Pak Sarif ya. Biasanya Pak Sarif ngajarnya itu ceramah aja gitu ya. Sehingga karena mungkin ceramah, maka anak-anak tidak concern, tidak atau boring ya, bosen gitu. Sehingga tidak motivasi, tidak ada semangat belajar misalnya begitu. Nah, makanya Pak Sarif ingin mencoba menggunakan metode yang lain. Ya, tadi Jigsaw mungkin mencoba dengan billboard ranking. Ya, atau indeks cut match misalnya begitu. Jadi tidak biasa. Jadi aksi yang kita lakukan ya, action kita ya, tindakan kita, maka disebut tindakan. Jadi yang tadi misalnya Pak Sarif menggunakan metode yang biasa itu adalah ceramah. Nah, maka nggak boleh bahwa nanti untuk judulnya itu tindakannya adalah ceramah juga. Enggak, harus menggunakan yang lain. Seperti Jigsaw misalnya gitu ya. Maka penerapan Jigsaw itu adalah namanya tindakan. Gitu. Jadi action kita. Gitu. Ya. Gitu. Kemudian yang ciri yang keempat, terjadi dalam siklus berkesinambungan. Jadi terjadi dalam siklus berkesinambungan minimum ya 2 siklus. Ya. Ya, lebih banyak sebetulnya lebih baik. Ya, karena ini biasanya begitu dikaitkan dengan karya ilmiah ya. Jadi sebetulnya sekali lagi nanti kalau ini selain tugas di dalam PPK ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu kalau ingin proses pembelajaran Bapak Ibu setiap minggunya itu menarik ya, meningkat kualitasnya, maka justru dilakukannya itu setiap kali Bapak Ibu mengajar ya, jangan hanya 3 kali. Oh, kalau sudah bagus ya udah Pak Baris, saya sudah menemukan masalahnya dan solusinya. Nah, enggak gitu. Jadi kalau kita ingin menjadi guru profesional ya setiap minggu kita melakukan penelitian tindakan kelas. Tapi ya jangan terlalu ribet dengan teori-teorinya. Jadi kalau sederhana seperti yang dilakukan pada Jepang ya, di lesson study itu ya merefleksi apa yang masih belum baik. Nah, disitulah ada ikhtiar kita untuk memperbaiki proses pembelajaran kita. Nah, gitu. Nah, ciri yang kelima menurut Suharsini, ada pedoman yang secara tertulis ya bagi siswa untuk dapat mengikuti tahap demi tahap. Ya, ini kalau kita buat yang lebih idealnya ya, gitu. Jadi berkesinambungan siklusnya ya. Jadi nggak boleh misalnya begini loncat gitu ya. Jadi minggu ini mau menerapkan Jigsaw ya untuk siklus pertama. Ya, minggu depannya berubah lagi. Nah, itu nanti nggak menemukan kesinambungannya ya, prosesnya dan hasilnya. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, ciri PTK lanjutan yang keenam, ada unjuk kerja siswa sesuai pedoman tertulis. Kalau ini lebih lengkapnya, ini sebenarnya lebih ideal. Gitu. Ada penelusuran terhadap proses dengan pedoman pengamatan. Ya, nanti pasti ketika Bapak Ibu mengamati ada pedoman-pedoman yang Bapak Ibu buat. Kemudian ada evaluasi terhadap hasil dengan instrumen yang relevan. Kalau memang ini serius, maka instrumen-instrumen yang digunakan memang harus diuji cobakan. Nah, tapi kalau untuk belajar ini mungkin ya yang penting ada instrumen yang Bapak Ibu buat gitu ya. Nah, itu mungkin yang sederhana begitu. Kemudian keberhasilan tindakan dilakukan dalam bentuk refleksi, melibatkan siswa yang dikenai tindakan. Jadi bisa saja ya supaya objektif ya.
Kalau penilaian kita memang sudah bagus, tapi mungkin penilaian siswa kita terhadap apa itu tindakan yang kita lakukan, apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, ini kalau untuk anak-anak yang SMA, SMP sih mungkin bisa ya, tapi kalau untuk anak SD agak sedikit berat. Nah, makanya bisa berkolaborasinya dengan guru yang lain. Artinya teman kita, kalau misalnya kalau ada tim teaching, jadi teman kita itu yang membantu lah untuk memberikan masukan juga. Karena kalau sendiri menilai diri sendiri kan biasanya bagus terus saja, gitu ya. Tapi kalau orang lain yang menilai, bisa saja ada yang perlu ditingkatkan. Terakhir, hasil refleksi harus terlihat dalam perencanaan siklus berikutnya. Jadi maksudnya begini, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengajar mau tindakan pertama ya, tadi ketika Pak Sarif menerapkan Jigsaw dalam pembelajaran PAI, apakah ada peningkatan motivasi belajar anak? Gitu. Nah, ternyata dalam siklus pertama masih belum ada, masih sedikit gitu ya, masih 10% misalnya gitu. Nah, di situ kelemahan-kelemahan itu kita cari. Kenapa ini masih sedikit ini? Ya, disitulah sebetulnya kalau kita mengajak teman-teman untuk berdiskusi, mungkin kita bisa menemukan, oh mungkin faktor apa yang lain, faktor medianya atau apa dan sebagainya begitu ya. Nah, ketika kita mencoba ke siklus yang kedua, maka itu berdasarkan perbaikan pada siklus pertama tadi. Gitu, ya. Begitu seterusnya. Kalau mau kita ingin ke siklus ketiga, maka dasarnya adalah itu. Terus gitu, sehingga nanti utuh. Jadi sehingga hasilnya itu bisa dirasakan oleh semua siswa. Gitu. Baik, itu ya. Oke. Nah, ini saya gambarkan seperti ini. Ya, Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu pertama akan membuat proposal ya, nanti misalnya Bapak Ibu judulnya apa. Nah, gitu. Itu maksudnya perencana itu di situ. Kemudian Bapak Ibu gunakan di dalam mengajar. Tindakannya tadi ya, penerapan Jigsaw tadi kalau Pak Sarif tadi ya. Kemudian dari situ nanti kan ada pengamatan dan analisis hasil. Nah, memang ini kendala kalau kita sendiri, misalnya pengamatan kita bisa saja karena sambil mengajar kurang maksimal di situ. Tapi perlu ada pengamatan, kemudian analisis hasilnya. Baru kita refleksikan di mana yang masih kurang maksimal. Hasilnya ada peningkatan atau tidak, ya. Kemudian baru ada inisiasi untuk perbaikan di aspek-aspek yang lain. Nah, begitu. Jadi selanjutnya begitu. Ya. Nah, baru kita lanjutkan lagi. Misalnya ini kalau dua siklus ya. Nah, seperti ini ya. Perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi itu adalah satu siklus. Nah, perencanaan yang kedua ini ya didasarkan pada hasil siklus pertama, hasil refleksi siklus pertama. Gitu. Nah, setelah direncanakan, dilaksanakan lagi, dilakukan pengamatan, ya kemudian dilakukan refleksi lagi. Jadi ini memang hampir sama dengan model lesson study yang dikembangkan oleh Jepang. Ya, jadi ada program lesson study itu. Jadi ada ketika menyusun RPP plan, ya. Setelah merencanakan RPP plan, jadi kita tampil di kelas. Setelah itu ada refleksi, diskusi dan seterusnya ini ya. Nah, ini sebetulnya yang biasa kita. Jadi berapa siklus sebetulnya tergantung ya. Kalau ideal ya tadi yang sangat ideal ya. Kalau ini masukan dari Pak Bu Suhersimi ya. Jadi sebetulnya bisa saja tergantung kepada puasan peneliti, juga ada peningkatan secara maksimal atau tidak. Nah, disarankan tidak kurang ya, tidak kurang dari 2 siklus, minimal itu 2 siklus. Ya. Yang bagus adalah 3 sampai 5 siklus. Tapi kalau untuk latihan Bapak Ibu ya mungkin 2 siklus aja nggak apa-apa gitu ya. Jadi dari situ kita belajar. Nah, nanti kalau sudah kembali ke misalnya sudah selesai PPG, nah harapannya itu dilakukan setiap minggunya gitu, refleksi, perencanaan minggu depannya diperbaiki dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini yang
masalah yang PTK ini ya, yang biasanya ya bisa kaitannya dengan metode mengajar, strategi pembelajaran, evaluasi hasil atau proses ya, pemahaman sikap, perancangan pembelajaran, pengelolaan motivasi dan lain-lain ya, atau mungkin kaitan dengan administrasi sekolah, persekolahan. Nah, jadi lagi-lagi bebas ya. Jadi untuk mudahnya begini Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu merasa ada kendala apa di dalam proses pembelajaran, anak-anak itu ada apa gitu ya. Jadi ya saya yakin di setiap proses pembelajaran kita lakukan ada yang mungkin belum maksimal. Nah, disitulah Bapak Ibu mengambil apa itu judulnya gitu. Jadi judulnya itu berangkat dari masalah ya Bapak Ibu. Jadi itu yang perlu dilakukan. Nah, dalam nanti sebetulnya sudah ada formatnya di LK11 itu ya. Ya. Jadi rancangannya ya perlu nanti ketika ada masalah tadi tulis latar belakang masalah gitu ya. Jadi dalam rancang itu ya sama dengan penelitian. Jadi nanti bisa dilihat yang ada di di LK11 ya. Mungkin saya coba cek di LK11 apa saja formnya, apa itu komponennya. Nah, ini sudah ada dia di bab 1 pendahuluan. Sebelum saya keluar dulu dari ya. Kalau di LK disebutkan bahwa itu bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa Pak. Bisa ya? Oke. Jadi nanti formatnya mengikuti yang ada di sini ya. Jadi halaman judul, kata pengantar, daftar isi. Ya. Nah, pendahuluannya itu adalah latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah ini Bapak Ibu menggambarkan fakta-fakta yang ada dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Ya. Gitu ya. Nah, pembatasan masalah dan rumusan masalah. Jadi mungkin selain motivasi yang rendah, kemudian pemahaman terhadap materi itu rendah, misalkan biasanya banyak di situ ya permasalahannya. Nah, baru nanti ada pembatasan masalah, baru dirumuskan masalah. Gitu. Nah, tujuan penelitian itu sebetulnya didasarkan diambil dari rumusan masalah. Kalau misalnya masalahnya itu ada 2 ya mungkin tujuannya ada 2. Jadi mengikuti misalnya gitu ya. Gitu seperti penelitian-penelitian yang Bapak Ibu lakukan sebelum saya. Kemudian manfaat. Jadi di pendahuluan bab 1 itu sampai manfaat penelitian. Nah, kemudian di kerangka teori ya, landasan teori. Nah, itu kalau misalnya Bapak Ibu ada yang sama istilahnya judulnya terkait dengan metode, itu kemungkinan bisa sama teorinya. Maaf Pak, itu belum terbuka ya Pak? Belum terbuka. Belum kelihatan. Belum, baru urutan LK 1 2 3 4 5 gitu. Belum ada yang terbuka. Oke, bentar saya lagi. Ya. Ini udah? Ya. Sudah, Bapak. Ya. Oke, jadi nanti formatnya seperti ini di LK11. Ya. Jadi landasan teori itu tergantung kepada judulnya ya. Misalnya kalau Bapak Ibu judulnya penerapan metode pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berarti kan Bapak Ibu penerapan metode pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran PAI ya untuk meningkatkan hasil belajar misalnya begitu ya. Maka yang dijelaskan itu adalah teorinya, berarti Ibu menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menjelaskan tentang PAI, pendidikan agama Islam, kemudian hasil belajar. Jadi landasan teori itu berdasarkan judul Bapak Ibu masing-masing ya. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu lah gitu ya. Kemudian penelitian terdahulu. Nah, kalau memungkinkan ada buka di Google atau di apa ya, atau ada penelitian yang hampir sama, nah itu
bisa menjadikan dasar data untuk penelitian terdahulu. Nah, hipotesis penelitian ya, kalau biasanya karena dalam rangka untuk meningkatkan ya, misalnya hipotesis itu kan kesimpulan sementara. Misalnya kalau judulnya tadi Pak Sarif misalnya penerapan metode indeks card match ya pada pembelajaran PAI untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, misalnya hipotesisnya ya, hipotesis itu hanya cukup satu ya. Hipotesisnya adalah dengan menerapkan metode jigsaw pada mata pelajaran PAI dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2 misalnya begitu. Nah, begitu. Jadi itu hipotesis ya. Ya, metode penelitian itu jenis penelitian dan mungkin di sini bisa hampir sama ya jenis penelitiannya ya. Jadi Bapak Ibu jadi mungkin saling bisa sharing lah. Kalau ini di bab 3-nya itu bisa sharing lah ya. Bisa saling belajar dari teman-temannya karena bisa saja ini hampir sama ya. Nah, teknik analisisnya juga kalau kaitannya metodenya juga